Bab 3 Penganggaran Sektor Publik. Anggaran publik. Government Accounting Standard Board atau GASB mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran publik pada umumnya menyesuaikan pada peraturan organisasi yang berlaku. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam sektor publik. Anggaran sektor publik bersifat partisipasif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Fungsi anggaran publik. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Fungsi anggaran publik yang pertama adalah anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Ketiga, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Yang keempat, anggaran merupakan instrumen politik. Sedangkan yang kelima, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Tujuan anggaran publik. Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Tujuan dari anggaran publik adalah dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, yang kedua alat manajemen, dan yang ketiga adalah instrumen kebijakan ekonomi. Karakteristik anggaran publik. Karakteristik anggaran publik terdiri dari 1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. 2. Anggaran pada umumnya mencakup jangka waktu tertentu. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 4. Usulan anggaran yang telah disetujui oleh pihak berwenang dari penyusun anggaran. 5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Prinsip anggaran publik. Yang pertama, demokratis. Kedua, adil. Ketiga, transparan. Keempat, bermoral tinggi. Kelima, berhati-hati. Dan yang keenam, akuntabel. Demokratis artinya, anggaran yang berkaitan dengan pendapatan atau pengeluaran harus melalui proses mengikut sertakan masyarakat dan disetujui oleh legislatif. Adil. Anggaran negara harus diarahkan secara optimal untuk kepentingan orang banyak dalam masyarakat. Ketiga, transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui oleh rakyat umum, tidak hanya oleh wakil rakyat saja. Keempat, bermoral tinggi. Artinya, anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada etika moral yang tinggi. Kelima, berhati-hati. Artinya adalah anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya yang terbatas. Yang terakhir, keenam, akuntabel. Artinya pengelolaan keuangan organisasi juga harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Sistem penganggaran publik. Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa di masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi. Mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya secara efisien. Sedangkan mekanisme birokrasi mempunyai instrumen yang disebut sistem penganggaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke masyarakat. Perkembangan sistem penganggaran publik. Yang pertama, line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dari mana dana berasal atau pos-pos penerimaan dan
untuk apa dana tersebut digunakan atau pos-pos pengeluaran. Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran pada periode yang akan datang. Ketiga, planning, programming, budgeting system adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam sistem kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Keempat, zero-based budgeting. Dalam sistem ini muncul unit keputusan atau decision unit yang menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai motivasi atas anggaran organisasi yang lebih responsif. Yang kelima, performance budgeting. Sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode yang akan datang. 6. Medium term budgeting framework adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Keberhasilan sistem ini tergantung pada kondisi mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas. Siklus anggaran sektor publik. Tahap awal adalah perencanaan. Perencanaan anggaran merupakan siklus yang paling penting dalam anggaran. Perencanaan anggaran dapat dilakukan melalui pendekatan top-down budget planning, bottom-up, atau kombinasi antara top-down dan bottom-up budget. Proses yang kedua yaitu persetujuan atau ratifikasi. Setelah rencana anggaran selesai disusun oleh pihak eksekutif, tahap selanjutnya adalah melakukan pembahasan dan pengesahan oleh Dewan Legislatif sebagai pelaksanaan hak budget. Pembahasan tersebut meliputi dua tahapan, yaitu pembahasan di tingkat komisi atau badan anggaran dan pembahasan di tingkat sidang paripurna Dewan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Pengguna anggaran mengajukan permintaan pencairan anggaran berdasarkan rencana penarikan dana yang telah dituangkan dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Unit kerja di pemerintah pusat dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau DPA SKPD untuk pemerintah daerah. Tahap yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap terakhir siklus anggaran adalah untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari realisasi atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Laporan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Presiden kepada dan kepala daerah yang harus disampaikan kepada Dewan Legislatif dan masyarakat. Teknik penganggaran publik. Kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasi pandangan pembatasan karakter anggaran sebagai berikut, yaitu kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah seluruhnya, maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan jika ditanggung sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif.
Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Anggaran disusun melalui proses internal organisasi. Kepentingan hukum merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tertentu. Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor publik, dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 1. Kebijakan keuntungan secara menyeluruh. Itu ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi. Kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga. Dan yang ketiga, akurasi dari perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review perakiraan anggaran. Pendekatan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan menjadi rasional dan penyesuaian atau bertahap, yang dirinci sebagai berikut. Perbedaan pendekatan pengambilan keputusan dan perbedaan rasional penyesuaian atau bertahap. Keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik. Sedangkan proses negosiasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian kinerja. Pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Penggunaan pendekatan psikologi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Menurut Soraya, setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, the mid cost, yaitu biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah. Yang kedua, avoidance cost, yaitu biaya ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. Yang ketiga, abatement cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran. Yang keempat atau yang terakhir, transaction cost, yaitu biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan pencemaran. Penganggaran berdasarkan lingkungan berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus memperhatikan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan anggaran dan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan. Implementasi penganggaran sektor publik. Yang pertama, pada pemerintah pusat, anggaran negara selama 1 tahun sebagai anggaran rumah tangga yang memiliki 2 sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. 2. Pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya, DPRD akan membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBD tahun anggaran berikutnya. LSM. Pada akhir bulan, laporan realisasi anggaran LSM selalu dipengaruhi dengan aktualisasi penerimaan dan pengeluaran, dengan membandingkan pengeluaran dan penerimaan yang direncanakan dengan sebenarnya. Pengelola organisasi akan mengetahui apakah program beroperasi sesuai rencana atau tidak.
Yayasan. Rencana anggaran yayasan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan, tetapi harus diinformasikan kepada publik agar diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Partai politik. Dalam menyusun anggaran untuk kegiatan operasinya, partai politik membutuhkan sumber-sumber pendanaan. Keuangan partai politik bersumber dari yang pertama, iuran anggota. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan atau jasa. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 200 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Sumbangan dari perusahaan dan atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta rupiah dalam waktu 1 tahun.